Itulah makna dari barang siapa yang di akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalimatnya la ilaha, dia akan masuk surga. La ilaha illallah tentu bukan la ilaha illallah burung beo, bukan la ilaha illallah robot, tapi la ilaha illallahnya kita sebagai manusia yang tahu makna dan konsekuensi dari syahadat tersebut. Begitu Pak. Kata Rasul, serigala tidak akan menyerang kambing yang sama-sama, tapi serigala akan menyerang kambing yang sendirian. Serigala itu ibarat setan. Nah, setan itu ya, dia nggak akan menyerang, bukan nggak akan, dia malas nyerang orang yang nggak sendirian, ya berjamaah. Tapi dia lebih senang nyerang orang yang tidak berjamaah. Kalau kita berjamaah, insya Allah, ya walaupun keimanan itu al imanu yazidu wa yanqusu, ya iman itu naik turun. Nah, bagaimana ketika kita futur, itu ada teman yang ingetin. Fungsi jamaah di situ, ya fungsi jamaah di situ mengingatkan, oh ini Bang Ade lagi futur nih, ayo kita ajak dakwah. Oh, dengan dakwah atau kita ikut ke kreator naik lagi, ya. Saya yakin nih kalau yang ngumpul di sini pasti nggak ada mikir yang lain, mikirnya pasti Allah ya. Karena kita, karena kenapa? Lingkungan kita itu lagi begitu. Tapi ketika keluar, udah mulai yang lain masuk. Nah, fungsinya jamaah seperti itu. Ya, fungsi. Makanya Rasulullah SAW itu, ya, katanya yadul Allah ma'al jamaah. Tangan Allah itu bersama dengan jamaah. Ya. Kalau itu kita ikut majelis ilmu, Bang Ade ya, itu walaupun yang ngantuk-ngantuk, tetap dapat pahalanya. Yang sekedar lewat, cuman dia dengeran, itu tetap dapat pahalanya Bang Ade. Gimana nggak maha rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebabkan ilmu. Nggak ada yang kelewat ya? Nggak ada yang kelewat. Dan bagusnya lagi kata Rasul, siapa yang berkumpul di majelis ilmu, Allah berikan ketenangan. Saking tenangnya ngantuk. Saking tenangnya ya. Kemudian Allah akan sebut di hadapan para malaikat. Ya. Makanya ada orang yang nggak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit gara-gara dia sering ikut majelis salim. Bukan sering tidur di majelis salim. Karena ikut majelis salim ini, majelis salim ini, cari majelis salim, kumpul di sana gitu ya. Disebutin Allah di hadapan malaikat, terkenal di kalangan malaikat, walaupun di bumi dia nggak terkenal Bang Edi. Walaupun di majelis itu nggak ada yang kenal sama dia. Itu kebangetan itu. Kebangetan ya. Jadi itu fungsinya Pak. Jadi fungsi jamaah mengingatkan ya teman-teman kita yang futur. Kemudian kalau misalnya dia tidak tahu, maka tidak berdosa. Tapi supaya dia itulah fungsi ilmu pengade. Fungsi ilmu itu adalah mengajarkan kita mana sih yang benar dan salah, yang baik dan buruk ya. Nah itulah yang dicontohkan Rasulullah SAW sesuai dengan koridornya. Karena Rasulullah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, surat An-Najm ya. Tidaklah yang terucap wa ma yantiqu adalah hawa nafsu, semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mengikuti Rasul, jejak Rasul itu, maka yakinlah ya, itulah yang paling benar. Karena Rasul itu hulukul Quran ya, akhlaknya adalah Al-Quran. Maka ketika kita mau apa, lihat Rasul. Ketika kita mau apa, lihat Rasul. Jangan sampai kalah sama siapa? Bonaparte. Napoleon Bonaparte itu setiap mau nyerang itu baca sirah Rasul dulu. Itu orang kafir loh. Bagaimana strategi Rasul berperang? Ya. Rujukannya ya? Rujukannya, walaupun dia bukan Muslim. Al-Goethe, tahu nggak Goethe Perancis? Setiap dia nulis surat, dia nulis Bismillahirrahmanirrahim. Padahal nggak tahu artinya. Lalu nggak tahu artinya. Baru tahu ya. Itu. Jadi Rasulullah SAW itu menjadi idola di orang kafir. Masa iya kita yang punya tidak mengidolakan beliau?
Kebangetan itu. Iya, iya, benar-benar kebangetan. Begitu Bang Ade. Masya Allah. Berarti kita kumpul di sini nih Bang karena kita mengidolakan Rasul Bang. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan Rasul, dengan wasilah kita berkumpul di sini Bang ya. Insya Allah ya. Di lapangan multiguna ini kita kumpul bareng-bareng karena kita mengidolakan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita nanti bisa bersama-sama juga dengan Rasul sebagaimana kita bersama di sini. Alhamdulillah Bang. Oke Bang. Kita kasih kesempatan Abang untuk menikmati kopinya biar lebih nikmat lagi. Dan untuk kesempatan pada season ini, monggo silakan abang-abang semua. Kalau ada yang pengen curhat ya, pengen berkeluh kesah, abang-abang Roy ya, insya Allah Abang Roy siap membersamai kita memberikan penjelasannya dari apa yang ingin kita ketahui pada malam hari ini. Monggo mungkin dari sebelah kiri dulu karena paling dekat sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ustadz Rehan, Bang Roy. Bang Roy, Bang Ustadz Roy. Setelah 2 bulan lebih kita tidak di lapangan, alhamdulillah kita diingatkan kembali. Mudah-mudahan doa kita langsung diajawawa karena tembus ke langit. Amin. Ya Allah. Bang, saya mau tanya bahwa kita itu tadi dikatakan kalau kita senantiasa sebagai umat Rasulullah akan hadir di majelis ilmu ini, itu akan dikenal oleh penduduk langit. Nah, pertanyaan saya, siapa saja yang dimaksudkan sebagai penduduk langit? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Abang menyampaikan tentang makna dan konsekuensi daripada syahadat. Nah, saya ingin tanya Bang, kira-kira apa saja yang membatalkan syahadat dan apa yang harus dilakukan untuk kembali lagi kepada syahadat tersebut? Saya pikir 2 aja dulu Bang, nanti dikembangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama penduduk langit ya. Ya. Penduduk langit itu malaikat ya. Nah, jadi dalam hadis tersebut Allah akan menyebutkan nama-nama kita di hadapan malaikat-malaikatnya ya. Jadi di setiap, kalau lapisan bumi itu 7, lapisan langit juga ada 7. Di setiap lapisan itu ada malaikat-malaikat. Makanya ketika seorang meninggal dunia ya, apabila orang tersebut adalah seorang muslim ya, maka malaikat maut akan mencabut nyawanya dimulai dari kakinya. Makanya ketika orang meninggal tuh kakinya dingin duluan ya, kaki, kemudian ditarik dari ubun-ubun ya. Makanya orang meninggal tuh rata-rata melihatnya ke atas, karena selain malaikat maut, malaikat-malaikat yang lain juga hadir untuk menyaksikan hal tersebut. Makanya disunahkan ketika ada orang yang mau meninggal, disunahkan kita berdoa karena malaikat itu banyak di situ hadir. Nah, ketika dicabut ya nyawa orang tersebut, maka malaikat akan menutupi ya, nyawa tersebut auratnya. Itu di Islam itu aurat itu bukan cuma hidup ya, nyawa pun ditutupi. Kalau orang tersebut adalah orang yang mukmin, maka akan diselimuti dengan kain dari surga ya. Kemudian wangi ya, kemudian dibawa ke langit. Langit pertama, siapa nih fulan kok wangi? Oh, dia fulan bin fulan. Sampai nanti dia pucuk ya, kemudian dikembalikan lagi sebentar. Makanya ketika digotong itu dia bisa mendengar tapi tidak bisa berkata-kata ya. Sampai kemudian 7 langkah orang yang nguburin selesai, datanglah malaikat Munkar Nakir. Maka kalau kita berbicara di kuburan tuh dia dengar tapi dia tidak bisa menjawab. Nah, jadi malaikat itu. Jadi tiap itu ada malaikat yang akan menjaga pintu-pintu langit sampai nanti di atas ada malaikat yang menahan arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi penduduk langit itu malaikat.
Yang kedua, apa-apa yang membatalkan syahadat. Ya, sebagaimana janji. Apa yang membatalkan janji? Adalah tidak mentepati apa yang dijanjikannya. Ingkar ya. Ya, mengingkari apa yang dijanjikannya, mengingkari apa yang disumpah, mengingkari apa yang dinyatakan olehnya. Maka ketika kita asyhadu alla ilaha illallah, kita menyatakan kita terikat akan hukum-hukum Allah, akan syariat Allah, maka kita mengakui ada hukum selain hukum Allah yang layak, sejatinya kita telah membatalkan syahadat kita. Ada idola lain selain Rasulullah yang patut diikuti, sejatinya kita membatalkan syahadat Rasul kita. Maka konsekuensi syahadat itu berat. Ya. Makanya Abu Lahab nggak mau ngucapin syahadat. Kenapa? Konsekuensinya berat. Ada idola lain. Ada sembahan lain. Oh, sembahan. La ilaha illallah, nggak, dia tahu karena dia orang Arab. Maka dia nggak mau ngucapin la ilaha illallah. Karena konsekuensinya berat. Ada yang lain yang patut ditaati, ada yang lain yang patut hukumnya diterapkan selain hukum dari Allah, batal. Ada lain yang wajib diikuti, wajib ya, wajib diikuti. Kalau misalnya yang kita ikutin sesuai dengan Rasul ya nggak masalah. Misalnya, kenapa kamu sholat? Saya ikutin ustadz saya. Ya ustadz itu pasti ikutin Rasul. Nggak mungkin kita, kenapa kamu sholat? Ikutin Rasul. Dari mana ketemu Rasul? Pasti kan ikutin ustadznya pasti ada landasannya itu. Maksudnya, misalnya kenapa kamu, si fulan ikut? Padahal menyelisih apa yang Rasul contohkan. Sejatinya dia membatalkan syahadat Rasulnya. Jadi konsekuensi dari syahadat itu berat bagi yang tahu. Kadang kan kita nggak tahu ya, gitu. Nah, itulah perlunya kita mengaji. Ya. Jadi, tapi bukan nakut-nakutin, gitu. Nggak nakut-nakutin. Karena itu sejatinya seperti itu. Nah, ketika kita menyempurnakan syahadat kita, tentu ya Allah tidak akan menyia-nyiakan. Nah, ketika kita menyempurnakan ibadah syahadat kita, maka Allah nanti ya, ketika kita misalnya di akhir hayat kita senantiasa mengucapkan syahadat, Allah akan mudahkan ya, kita mengucapkan syahadat karena itu sesuai dengan yang kebiasaan kita. Bukan cuma diucapkan tapi kita wajantahkan dalam perbuatan. Kita wujudkan dalam perbuatan kita. Kita wujudkan dalam perilaku kita, maka nanti akan Allah mudahkan. Sebagaimana dalam surat At-Taubah itu, Allah akan tetapkan perbuatan orang mukmin ketika dia akan di akhir hayatnya. Begitu. Makanya itulah makna dari barang siapa yang di akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir kalimatnya la ilaha, dia akan masuk surga. La ilaha illallah tentu bukan la ilaha illallah burung beo, bukan la ilaha illallah robot, tapi la ilaha illallahnya kita sebagai manusia yang tahu makna dan konsekuensi dari syahadat tersebut. Begitu Pak Supo. Masya Allah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita benar-benar menjalankan syahadat kita secara sempurna ya Bang ya. Oke.